الرحمن الرحيم. Pohon yang kering berontak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah ila Rasulina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ajma'in. Yang sudah memberikan saudara Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembacaan tawassul oleh saudara Rizal Alhamdulillah kali ini kemudian juga ada acara pembacaan malam ini oleh kemudian dilanjut oleh pembacaan Maulid Nabi Muhammad oleh Ustaz Firman dan kemudian sambutan atau dengan ganti tausiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan telah penutup oleh Habib Ali bin Idris Al-Mansur. Semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan.
أسوة حسنة وذاكر رسول الله وخاتم النبيين. Dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam peringatan Maulid ini saya angkat tema syarat-syarat menuntut ilmu yang bermanfaat. Saya angkat dari kisah Nabi Musa berguru kepada Nabi. Hujan itu rahmat, jangan dikeluhkan. Ahlan, Tante Miri, Fondok. Ini Ketua MUI Kecamatan Mayoran ya. DFI. Padahal udah masuk bulan Jumadil, yang kering kerontang berbalik jadi hijau subur lagi. Itu mukjizat Nabi sini. Perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu. Fawajada abdam min ibadina. Keduanya mendapati seorang hamba daripada hamba kami. Kalau Allah akui Nabi Khidir sebagai abdan min ibadina, Allah malah siramin aja muka, langsung mingkem. Saya tadi gak paham, disuruh beb, belikan jatuh, baru ambil. Tas singkirin, apalagi sekarang HP singkirin. Udah lembar jawaban, lembar soal. وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم على محمد سيد المخلوقات وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته سيد الأمم والخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على صاحب الحوض والفضيلة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد. Guru kita bersama Habib Haji Al-Masyhur mau tidak mau memang harus, dan juga saya senang karena kita semua hadir pada malam hari ini bukan sekedar untuk memenuhi undangan dari panitia, bukan sekedar untuk memenuhi panggilan RT RW, bukan sekedar dengan rasa enak tidak enak siapa yang mengadakan acara, tapi saya ingin mengajak, dan tentunya saya meyakini bahwasannya kita hadir pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan untuk membuktikan kepada diri kita dengan langkah kaki kita semua keluar dari rumah seraya untuk merayakan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan
kau katakan cinta bila kau tiada pengorbanan. Betul Bu? Bu, dulu lakinya itu kira-kira berkorban nggak buat dapatkan ibu? Berkorban. Ya, kita korban ongkos gojek, ongkos badai, semua pakai pengorbanan. Dan kita yang datang pada malam hari ini mungkin juga sudah punya acara, sudah punya harusnya kita bersama keluarga, tapi kita lebih mengedepankan bahwasannya hari ini kita diundang Musolah Nurul Huda untuk sekedar mendengarkan pembacaan maulid baginda Nabi Muhammad. Makanya yang baca maulid di acara ini maulid Ustaz Firman sama sahibnya Ustaz apa? Romi. Itu intinya. Ya, saya keluarin ini. Yang ceramah mah itu bonus, benar? Yang ngaji mah itu bonus, benar? Tapi intinya baca maulid. Apa artinya acara maulid tanpa dibacakan maulidnya Nabi? Berkata Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, beliau menyampaikan kepada kita semua, "Lau kana li mislu jabali dahaban la anfaqtahu la tasaddaqhu bi ajli qiraati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ini Imam Hasan Basri ini tabiin kan jauh dari sahabat masa. Sosial bagi seluruh rakyat. Ini prinsip Islam, bro. Ya. Prinsip-prinsip Islam ketahuilah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalau ada orang yang mau menuhankan selain daripada Tuhan yang Maha Esa, kira-kira perlu nggak untuk dihukum, diberikan sanksi? Perlu, karena memang dasar negara kita ketuhanan yang Maha Esa. Dan kedua, kemanusiaan yang adalah beradab. Di Quran sudah disampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina syuhada lillahi bil qis. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai kaum yang berdiri tegak menjadi saksi di atas dunia ini bagi Allah Subhanahu wa taala bil qis, dengan jalan adil, pertengahan. Wala yajrimannakum sana'ana qaumin 'ala ta'dilu. Jangan kalian menjadikan ketidaksenangan, ketidaksukaan, kebencian menjadi dasar kalian agar nantinya kelak kalian tidak bisa berlaku adil. I'dilu, maka kata Allah, berbuat adillah kalian. Innahu aqrabu bittaqwa. Sesungguhnya keadilan itu akan mendekatkan diri kita kepada ketakwaan. Jadi yang saya sampaikan kira-kira bukan dari bacaan syukur, bukan. Tapi apa yang kita harus wahyi dari baginda Nabi, apa yang dipetik dalam Al-Quran, itu yang menjadi standar dasar kita kalau kita mau jadi pemimpin yang amanah. Pemimpin yang amanah yaitu pemimpin yang berkeadilan untuk semua golongan, bukan pemimpin hanya untuk relawannya aja. Benar? Kalau jadi pemimpin yang dipilih kata Hendron nih, yang dipilih orang-orang yang mau aja sama gue nih. Kalau yang ambil water gue cuekin, kagak boleh begitu. Cari cara bagaimana Musolah Nurul Huda ini untuk semua golongan bisa masuk, mengikuti pengajiannya, mengikuti kegiatannya, mengikuti sholat jamaahnya. Jangan ada orang Islam juga ada nih. Begitu ada orang Islam di luar dari jamaahnya ikut sholat malah dipel. Ya, ada nggak? Ada ya. Dulu dari dulu sampai sekarang juga masih ada. Nah ini perlu diajarin orang kayak gini. Jangan dijauhin, diajarin gitu. Ya, kalau mereka banyak debat aja ada. Ya, kita diskusi. Gitu. Yang ketiga, yang cepat Nabi. Sifat Nabi, karakter kepemimpinan yang ada harus fatona. Apa itu fatona? Cerdas. Gak kudu pinter kah? Kalau orang pinter biasanya pinterin orang, benar? Yang namanya cerdas itu dia mampu melihat keadaan. Dia Ya, bukan pinter. Orang pinter itu harus dari Allah Subhanahu wa taala.
Banyak orang pintar malah minteri. Banyak orang pintar banyak nipu, benar? Orang pintar bikin undang-undang cuma buat kepentingan kelompoknya doang. Bagaimana nggak pintar-pintar itu dokter profesor sampai akhirnya karena saking pintarnya ikut-ikutan goblok sama hal yang salah, ya. Udah tahu ngeborosin uang rakyat yang harusnya dia efisiensikan dan dia efektivitaskannya dengan baik, malah untuk kantong-kantongnya kelompoknya sendiri. Ada nggak di Indonesia? Banyak ahli medsos. Maka Anda layak untuk menjadi pemimpin yang bisa memimpin untuk keluarga Anda, untuk warga Anda, untuk juga sekitar masyarakat kita. Makanya kepada hadirin hadirat jamaah Majelis Maulid Nabi Muslim Huda yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini saya mencanangkan, saya mengajak mulai sekarang kalau mau cari pemimpin, lihat 4 karakter ini adakah di orang tersebut. Kalau ada di orang tersebut, maka wajib kita memilih orang ini walaupun orang ini tidak memberikan apa namanya? Bingkisan gitu ya, bekal gitu. Kita kan gini, kita pilih siapa yang ngasih aja. Padahal orang bodoh bisa kaya nggak? Bisa. Orang bodoh bisa kaya nggak? Bisa. Penjahat bisa kaya nggak? Bisa. Penjahat bisa, mafia bisa banyak duit nggak? Bisa. Bisa. Kalau kita menilai dan mencari pemimpin hanya kepada siapa yang memberikan selembar 2 lembar uang saja, maka tunggu kehancurannya. Ya, maka tunggu kehancurannya. Ini juga diperingatkan oleh Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 90. Ya, apa itu surah An-Nahl ayat 90 itu? Bahwasannya Innallaha ya'murukum an tu'adul amana ila ahli. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk memberikan amanah kepada orang yang ahli, yang pantas, yang layak, yang kompeten, yang mampu. Ya. Jangan sampai kita nggak milih berdasarkan hal tersebut. 4 karakter ini tadi, itu yang kompeten, yang mampu. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi, untuk masyarakat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah sidik, benar. Kedua, amanah dapat dipercaya. 3, fatonah, itu cerdas. Dan keempat adalah tabligh, dapat menyampaikan atau juga transparansi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan acara selanjutnya adalah doa penutup yang akan disampaikan oleh guru kita Al Habib Ali bin Idrus Al Masyur. Padanya kami persilakan. Sallallahu alaihi wasallam. Datang pada Nabi, ya Rasulullah, kullu amwali atika bi jihadatin fisabilillah. Semua harta ini aku serahin untuk jihadnya umat Islam melawan musuh. Nabi tanya, ya Abu Bakr, kam amwalik tarakta li ahli, berapa banyak kau tinggalkan hartamu untuk keluargamu? Jawab Sayyidina Abu Bakar, khalas taraktu Allah li ahli, aku sudah tinggalkan Allah kepada keluargaku. Datanglah segera apa kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, hubbi ilayya minad dunya illa an tazaru wajhika wa tawassul bi karabatika. Ini semua tak ada artinya aku tinggalkan ya Rasulullah, kecuali aku dapat memandang wajahmu dan aku berperantara bertawassul kepada keluargamu agar sampai kepadamu ya Rasulullah. Banyak salah. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Allah dan surga. Allah menyelamatkan kita. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam yakfikum
gitu umumkan wahai Rasulullah, semua mereka yang berjuang di perang Badar, umumkan istagulu lil mu'minin ala yakfikum ayyumiddikum rabbukum bisalatin alafin minal malaikatil mursalin. Kami akan turunkan, tidak cukupkah 3.000 malaikat yang kami turunkan di perang Badar? Allah turunkan 3.000. Bala in tasbiru wa tattaqu hada min qawlihim la cukup. Kami turunkan di hamsatin dan semua hartanya habis. Sayyidina Abu Bakar datang pada Nabi, ya Rasulullah, kullu amwali atika bi jihadatin fisabilillah. Semua harta aku ini aku serahin untuk jihadnya umat Islam melawan musuh. Nabi tanya, ya Abu Bakar, kam amwalik tarakta li ahli, berapa banyak kau tinggalkan hartamu untuk keluargamu? Jawab Sayyidina Abu Bakar, khalas taraktu Allah li ahli, aku sudah tinggalkan Allah kepada keluargaku. Datanglah segera apa kata Sayyidina Abu, ya Rasulullah, hubbi ilayya minad dunya illa an tazaru wajhika wa tawassul bi karabatika. Ini semua tak ada artinya aku tinggalkan ya Rasulullah, kecuali aku dapat memandang wajahmu dan aku berperantara bertawassul kepada keluargamu agar sampai kepadamu ya Rasulullah. Banyak salah. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Allah dan surga. Allah menyelamatkan kita. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau itu umumkan wahai Rasulullah, semua mereka yang berjuang di perang Badar, umumkan istagulu lil mu'minin ala yakfikum ayyumiddikum rabbukum bisalatin alafin minal malaikatil mursalin. Kami akan turunkan, tidak cukupkah 3.000 malaikat yang kami turunkan di perang Badar? Allah turunkan 3.000. Bala in tasbiru wa tattaqu hada min qawlihim la cukup. Kami turunkan ini auladak, aku kan anakmu, kenapa kau serahkan kepada Nabi Muhammad semuanya? Sallallahu alaihi Muhammad. Apa jawaban Sayyidina Umar? Ya bunayya, laula Umar, laula Nabi Muhammad la halaka Umar. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, kalau tidak ada Rasulullah, celaka ayahmu ini, binasa ayahmu ini. Berkat Nabi Muhammad, karena akhlak Nabi Muhammad. Ketika Sayyidina Umar itu melihat ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa faqubni wa aqimus salati li dzikri, maka sembahlah aku, lakukan salat untukku. Bayangin. مولاي صل